Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, silakan masuk Kang. Ya, mumpung ada temen nih Kang. Ini namanya Abu Kang. Ada tamu. Bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah Kang. Ini teman saya si Abu. Lagi kemarin itu dia kesini silaturahmi, cuman kemalaman. Jadi diajak diajak tidur aja di rumah. Dia lagi ngobrol dulu. Ya, ngobrol-ngobrol kali-kali aja ada manfaatnya sebagai gambaran kehidupan untuk kita semua, Kang. Bagus, yang penting kita obrolannya harus obrolan yang tidak sekadar ngobrol, nggak apa-apa untuk hiburan ngobrol kemana-mana. Tapi selain kemana-mana ngobrolnya juga kita ada ngobrol yang bermakna gitu. Nah itu Kang. Jadi lagi ngobrolin apa? Lagi ngobrolin apa ini? Ini Kang, si Abu ini kemarin dia suka rajin sholatnya Kang. Duhanya rajin, tahajudnya, bahkan puasanya juga. Senin Kamis itu waktu sekolah dulu sama saya di SMP itu dia rajin Kang. Tapi pas kemarin dia tadi kemarin kan dia datangnya sore-sore maghrib tuh. Diajak sama saya sholat, nggak mau. Waktu Isya juga nggak kelihatan dia sholat. Kemudian tadi subuh juga saya bangunin, nggak sholat juga Kang. Saya nanya kenapa gitu. Itu beliau belum jawab, baru datang Kang. Lagi ngobrolin itu masalah pribadi orang. Nggak perlu nggak perlu kita cari tahu Kusna. Nggak apa-apa, mungkin dia belum ada keinginan untuk melaksanakan sholat. Nanti kalau kita sering lihat lagi orang yang sholat, atau mungkin ada sesuatu mungkin problem. Nah itu dia Kang. Jadi saya pengen tahu gimana Bu, kita lanjutin obrolan yang tadi. Kamu belum selesai menjawabnya. Gini Kang, ya sekalian sajalah saya bawa sedikit curhat. Jadi dulu itu saya memang duka rajin, alhamdulillah lah. Kemudian tahajud juga rajin, saum juga rajin. Tapi saya pikir-pikir, kita beribadah banyak-banyak, tapi hidup saya gini-gini aja. Terus SMP saya keluar sekolah itu, saya langsung kerja, sholat juga tetap, tapi tidak ada itu misalnya duha. Wasilah dari duha itu kan diantaranya kita akan dimudahkan untuk mencari nafkah, dimudahkan rezeki. Saum sunnah juga seperti itu. Tapi itu tidak saya rasakan Kang. Malah saya merasa gini-gini aja hidup tuh. Jadi tidak ada itunya, tidak ada perkembangannya Kang. Apakah sholat saya yang salah, ataukah niat saya yang salah. Padahal kan kalau memang demikian, kita berharap, saya berdoa kepada Allah, saya berharap kepada Allah. Tapi kok tidak dimudah-mudahkan. Itu lama Kang, saya pikir saya sholat gini, saya enggak sholat juga tetap gini aja. Jadi saya pikir udah aja saya enggak sholat lah, untuk menikmati hidup masa muda kan enggak apa-apa Kang. Seperti itu. Jadi seolah-olah kamu asalnya rajin, kemudian melihat kenyataan kamu bahwa ternyata di apa yang kamu lakukan merasa tidak ada faedahnya gitu. Nah itu Kang, katanya kan barokahnya itu sholat duha seperti itu, baca aurat juga seperti itu. Maka saya dulu punya aurat banyak sekali Kang. Saya juga baca ayat-ayat gitu. Tapi yang saya rasakan gini-gini aja Kang.
tidak ada banyak perubahannya. Ya udah saya, yang penting saya tidak merugikan orang lain, kemudian tetap berusaha. Adapun masalah sholat itu kan masalah hubungan kita dengan Tuhan ya Kang. Jadi mungkin ya saya sekarang lagi malas untuk sholat Kang, itulah. Ya sebenarnya latar belakangnya seperti itu. Saya nggak percaya sama pahala ataupun barokah tadi. Tapi pada saat ini saya lagi malas aja gitu Kang. Dengan si Kusna ini terus nanya terus gitu. Ya Kang, kan kita sebagai seorang yang beriman kita harus saling mengingatkan ya Kang. Sambil ngopi ya Kang. Nah itu ada tuh akhirnya Kang. Saling mengingatkan Kang, kalau teman ada dalam, kan itu kan dalam surah Wal-Asri seperti itu ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah kita saling mengingatkan saja. Bahwasanya kalau ada teman yang mungkin lagi ada keluh kesah seperti ini, mungkin kita bisa punya solusi. Apalagi seperti Akang inilah gitu. Seperti Akang seperti apa? Akang mah cuman membicarakan pengalaman saja. Yang apa Akang rasakan seperti ini gitu. Adapun nanti ada manfaatnya ya silakan. Mungkin bisa dipraktekkan, dilaksanakan pada kehidupannya sehari-hari. Itu pun tidak harus sama, tapi disesuaikan dengan perasaan, kehidupan, kondisi, situasi masing-masing. Toh, Islam itu kan agama yang fleksibel, akan sesuai dari bisa perkembangan zaman, perkembangan keadaan. Sebab agama itu tetap. Kenapa agama itu tetap? Seperti seperti tubuh kita. Tubuh kita itu tetap, tapi pantas. Memakai kaos pantas, memakai jaket pantas. Nah, begitupun dengan agama, dengan syariat. Syariat itu tetap, tapi pantas dipakai oleh pedagang, pantas dipakai oleh orang yang soleh misalnya, pantas juga dipakai oleh seorang petani. Seperti itu. Jadi tubuh kita ibarat agama, dan pakaian kita itu ibarat profesi kita gitu. Terus kemana nih soal si teman saya ini Kang? Soal yang mana? Iya, kenapa dia nggak sholat? Ya itu kan tadi sudah dijelaskan oleh dia. Kenapa dia belum, pada saat ini dia bukan tidak sholat, tapi lagi malas sholat saja. Ya nggak apa-apa, itu kan proses kehidupan, proses dia dalam mencerna makna agama dalam kehidupannya gitu. Cuman gini, kalau seperti itu berarti kan Abu ini sudah tahu apa itu tentang tata cara sholat, makna sholat, kemudian juga arti sholat dalam kehidupan. Kalau sholat kita mendapatkan pahala kewajiban sholat, kalau tidak kita sholat berarti kita akan berdosa gitu. Cuman belum bisa memaknai apa itu ilmu yang sudah didapat. Kan ilmu itu ibaratnya pemahaman kita dalam otak kita. Kita tidak hanya paham, tapi juga mengerti dan juga paham terhadap maknanya. Bukan hanya hafal saja gitu. Jadi kalau tadi ada barokah tentang bahwa sholat duha itu memudahkan pintu rezeki kita. Kalau kita sedang berikhtiar, kita akan mendapatkan barokah ikhtiar kita, dimudahkan rezeki kita. Kenapa? Karena kita tenang, kita sudah menyerahkan semuanya kepada usaha kita, dan juga menyerahkan kepada hukum sunatullah, yaitu takdir Allah. Artinya kalau berhasil mungkin itu karena memang perhitungan kita yang tepat sesuai dengan hukum Allah tersebut. Kalau kita sedang gagal, mungkin perhitungan kita yang memang tidak tepat, kasab kita yang tidak tepat, dan juga sesuai dengan sunatullah. Karena sunatullah itu sebab akibat. Kalau kita mau kaya, berarti kita harus
berusaha. Kalau kita mau kenyang, berarti kita harus makan seperti itu. Cuman tadi Jang Abu ini belum belum memaknai makna ibadah dalam kehidupan kita. Memang Kang, makna ibadah itu seperti apa Kang? Ibadah itu kan wujud kita menghamba kepada Allah. Kalau makna Tuhan itu adalah penyebab semua perkara, kemudian Tuhan yang kita maksud adalah Allah, maka kita itu semuanya berdasarkan atas kehendak Allah, atas kehendak Tuhan. Kita bernapas pun atas kehendak Tuhan. Kemudian ketika kita sudah membenarkan itu, maka wajarlah jika kita melaksanakan perintah Tuhan. Karena judulnya juga adanya kita karena adanya Tuhan, hidupnya kita karena adanya Tuhan, maka kelakuan kita pun harus karena adanya Tuhan. Nah, nanti manusia di sini ada ujian dan cobaan, itu juga sunatullah. Itu adalah takdir, itu adalah hukum alam, itu adalah sainsnya. Kita semua punya pilihan, hanya saja pilihan kita harus tepat, tidak hanya berguna di dunia kalau di dalam agama itu, tapi juga di dalam akhirat. Ya Kang, tapi kan saya tadi itu merasa kecewa Kang. Saya sudah melaksanakan sholat, sudah beribadah kepada Allah, tapi seolah-olah apa yang saya doakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya maksud itu tidak tidak diberikan gitu. Kalau saya berdoa itu tidak diijabah. Kalau saya berusaha itu biasa-biasa aja gitu. Sama seperti umumnya orang gitu. Jadi menurut saya, ya kenapa juga kita harus beribadah? Toh ibadah itu tidak akan ada manfaatnya untuk saya secara di dunia gitu. Tidak membuat saya menjadi mudah untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, itu yang yang dilemahkan oleh orang-orang yang materialis, orang-orang yang sifatnya seolah-olah tidak mempercayai adanya hukum Tuhan atau tidak perlu melaksanakan hukum agama. Sebab secara tidak langsung memang kita tidak akan bisa terbang dengan dengan sholat. Kita tidak akan menjadi kaya dengan melaksanakan duha, tapi tetap harus kita harus sambil berikhtiar, kita harus sambil berusaha. Cuman kan tujuan sholat itu untuk apa? Untuk menambah kualitas kita dalam menjalani hidup. Kita tidak hanya menjalani hidup secara duniawi, tapi juga tujuannya kan akhirat. Jadi sholat itu duha akang, duha ujang, tahajud ujang, tuluy deui saum sunahnya. Itu kan mau semuanya wujud kita berbakti kepada Tuhan dan wujud kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kalau secara umum itu kita yang ditujunya adalah pahala dari Allah. Jadi tidak ada secara tidak langsung, memang tidak ada hubungannya dengan tadi yang dimaksud halia duniawi. Cuman ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, maka hak kita di dunia berarti kewajiban kita di dunia sudah dilaksanakan. Kemudian nanti insya Allah akan ada timbal baliknya dalam kehidupan akhirat. Kemudian ada kalanya itu kenapa kita dianjurkan untuk duha, untuk membuka pintu rezeki misalnya. Itu kan anjuran. Sebab walaupun kita selalu duha, walaupun kita selalu berdoa kepada Allah dengan membaca aurat misalnya, tapi kalau kita tidak berusaha, itu rezeki tidak akan turun dari langit, tetap harus dengan kasab. Bahkan Rasulullah kan suka menasehati kalau ada seorang pemuda yang beribadah di masjid itu, kemudian dia ditanya, apakah dia masih punya orang tua yang harus dia kasih makan? Atau kemudian dia masih punya keluarga, anak atau istri yang harus dikasih makan? Atau kalaupun sudah ada, kemudian apakah dia sudah bisa mencukupinya atau tidak? Kalau dia sudah bisa mencukupinya, dia diperbolehkan untuk melanjutkan ibadahnya, menambah ibadahnya. Kalau belum, setelah ibadah wajib, maka dia disuruh untuk berusaha. Tawakal itu bukan
menyimpan barang tanpa dikunci kemudian dipasrahkan kepada Allah. Kalau ibarat unta itu ikat dulu untanya, ikhtiar dulu. Kalau motor itu kunci dulu baru dipasrahkan kepada Allah, ikhtiar dulu. Adapun nanti dicuri atau tidak itu nanti tergantung usaha kita. Kalau dikunci, pencuri pun tidak akan mau, tidak akan bisa mencurinya. Karena itu namanya menjemput takdir baik dari Allah dengan usaha tersebut. Selain itu, kita pun karena kita merasa ini adalah hukum Allah, ketika kita mau selamat kita harus ikhtiar seperti tadi. Kemudian ketika kita mau uang kita harus berusaha, itu kan hukum Allah. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah ketika kita berbuat baik ternyata hasilnya pun baik. Wajar saja ketika kita dolim hasilnya pun menjadi dolim. Itu kan sunatullahnya seperti itu, hukumnya seperti itu. Kemudian kita memuji Allah, oh ya Allah, benar-benar Engkau maha adil, maha menghakimi. Oleh karena itu kita wujudkan, tidak hanya dalam ucapan saja, tidak hanya dalam pengertian saja, kita wujudkan dalam ibadah kita. Itu namanya memaknai ilmu kita menjadi keimanan kita, kemudian menjadi amal kita. Kan iman itu syaratnya harus ada 3. Yang pertama kita i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati, artinya kita yakin dulu, tahu dulu. Wa iqrarun bilisani, menyatakan, kita mengakui bahwa iman itu atau ilmu itu emang benar. Kita mempelajari lagi, kita benar-benar memahaminya. Kemudian wa iqrarun bilisani tadi, wa amalun bil arkan, itu harus diamalkan. Kamu mengerti sholat saja tidak mungkin bisa menjadi pahala kalau tidak dilaksanakan sholatnya, kalau tidak mengerti dulu sholatnya. Kamu juga tidak akan menjadi kaya kalau hanya sebagai konsep saja. Oleh karena itu setiap ilmu itu, baik ilmu agama maupun ilmu tentang mencari hadiah duniawi, itu sama saja. Kita pertama harus cari dulu ilmunya, kemudian pahami, kemudian juga kita harus dilaksanakan untuk meraih seolah-olah membuktikan bahwa ilmu tersebut memang benar adanya. Cuman kalau dalam segi agama, ilmu pun harus ada 2 dalam segi agama. Ada yang disebut ilmu ibadah, wujud kita menghamba kepada Allah. Ada juga ilmu yang ada di dalam syariat itu kan ada 2. Ada ilmu yang memang untuk fi dunia, yang dilaksanakan di dunia, seperti hablum minan nas dan hablum minal alam, dan hablum minallah, ilmu yang khusus hanya untuk diperuntukkan kepada Allah. Jadi ilmunya ada berpasangan dunia dan akhirat. Kemudian tadi masalah duha, kemudian aurod atau baca sholawat untuk membuka pintu rizki, misalnya ada keterangannya. Misalnya seperti itu, ada keterangan ketika silaturahmi maka dihapus dosa kita dan dibukakan pintu rizki kita. Secara dohiriahnya ketika kita silaturahmi minimal kita mendapatkan minum di suguhan. Di suguhan seperti itu dikasih ditawarin makanan oleh pribumi. Nah, itu sudah membuka pintu rizki. Kemudian juga bisa menjalin relasi. Ketika kita membuka usaha, banyak relasi, banyak informasi, kan menambah pintu rezeki juga. Selain itu memang tadi bermakna kebaikan dan bernilai pahala kalau di dalam segi agama. Jadi tidak ada yang salah dalam memahami kita beragama, dan tidak ada yang salah ketika kita memahami urusan dunia dengan materi. Karena memang kalau di dalam Islam pun seperti itu, semuanya harus real, harus sesuai dengan materi, harus memang nyata kita lakukan, bukan hanya di awang-awang. Adapun tadi masalah dzikir dan aurad yang mengundang pintu rezeki, itu kan anjuran memotivasi. Ketika ingin kita dimudahkan dalam urusan rezeki, yuk kita bantu dengan doanya dengan cara duha, aurad, baca sholawat dan lain sebagainya. Tapi itu untuk memotivasi. Kalau untuk saya berikan batasi bagi orang-orang yang belum tergugah untuk melaksanakan ibadah,
Nah, dimotivasi dengan tadi masalah dimudahkan rezeki. Kalau sudah tahu ilmunya, kalau sudah paham maknanya, seperti sekarang keumuman umat Islam, saya rasa semua umat Islam sekarang sudah tidak ada yang awam, tapi banyak juga yang yang belum memahami tentang makna ibadah, makna ikhtiar dunia, makna ikhtiar akhirat, bagaimana kehidupan dunia berpengaruh terhadap kehidupan akhirat, dan bagaimana rutinitas ibadah juga berpengaruh terhadap urusan duniawi kita. Dunia akhirat itu tidak akan terlepas. Kalau dalam segi agama, kita tidak akan bisa meraih pahala akhirat kalau kita tidak mencarinya di dunia. Begitupun sebaliknya, kalau kita mencari dunia saja tanpa dibarengi dengan nilai-nilai agama, itu kita mungkin akan jadi salah kaprah. Akhirnya kita menjadi, kalaupun bebas, bahasanya bebas tanpa batas. Bahasa Sunda nama nanti segala dirumpak, semuanya kita tebras saja. Yang penting saya menang, saya kenyang, dan saya senang. Itu kan tidak baik. Maka dibatasilah dengan diantaranya hukum agama. Kemudian kalau ada yang lebih modern itu adanya peraturan pemerintah dan selain sebagainya. Oleh karena itu, kalau menurut Akang, kalau Jang Abu ini belum belum terlalu sholatnya lagi malas ya, mungkin kalau menurut Akang pertama harus belajar lagi. Belajar sholat itu bukan ngapalin sholatnya, tapi memaknai sholat itu dalam kehidupan. Kenapa Rasulullah menyuruh sholat? Apa latar belakangnya? Bagaimana makna sholat terhadap kehidupan kita? Di luar pada itu, inti dari sholat itu adalah wujud kita menghamba kepada Tuhan. Sebab umat Islam itu orang yang berakidah bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW, maka harus terwujud dalam kehidupan kita. Di antaranya melaksanakan kewajiban kita, di antaranya melaksanakan sholat. Kan iman itu tidak hanya tadi percaya, tapi juga harus dengan ikrar, harus dengan ilmu. Setelah ilmu, wa amalun bil arkan, harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya selain kita bertawakal, kita tetap berusaha, dan tujuan kita adalah beribadah. Nah, ibadah itu adalah kita wujudkan juga dalam ibadah hablum minallah seperti sholat, kemudian hablum minanas berbuat baik kepada manusia, hablum minal alam termasuk masalah punya uang itu hablum minal alam. Bagaimana cara kita menjaga keuangan kita, cara mencari uang kita, itu juga hablum minal alam. Kita tidak dolim dengan uang, hak dan kewajiban uang pun harus kita jaga dengan sebaiknya, dengan ada ilmunya. Seperti itu. Jadi kalau saya tidak sholat berarti saya salah, atau kalau memang saya masih punya pengertian bahwa ya sholat itu tidak berpengaruh terhadap kehidupan dunia, saya salah juga, berarti tetap saya harus sholat gitu. Kalau dalam hukum agama, sholat itu kan kewajiban mukallaf, mau tidak mau sukses atau enggak, mau keadaan senang atau tidak, sholat itu harus tetap dilaksanakan. Kalaupun pengaruhnya tadi itu adalah hukumnya tadi sunatullah, kita tetap harus ikhtiar, harus berusaha. Kemudian kalau lama kita menunggu dengan ibadah ternyata masih kena gini-gini juga, kita juga harus bisa mengerti bagaimana seorang Nabi Adam hanya melaksanakan satu kesalahan saja, kemudian 40 tahun baru diijabah, baru diterima doanya, taubatnya. Apalagi kita yang selalu luput, tidak pernah luput dari salah dan dosa. Boleh jadi di antara yang menutupi pintu rezeki kita itu adalah karena dosa kita. Kemudian kita tambah lagi dengan tidak melaksanakan dosa, tidak melaksanakan sholat, maka bertambah-tambah lagi dosa kita. Ya wajar. Tapi ketika kita ketika tidak sholat ternyata biasa-biasa saja, kita takut bahwa ada murka Allah di dalamnya. Tetap ibadah itu harus
Tapi awas, jangan hanya karena ibadah kemudian kita meninggalkan ikhtiar duniawi kita, jangan juga. Itu juga salah. Sebab Allah punya hukum yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu kalau dimaknai dalam pemikiran manusia adalah hukum sebab akibat ataupun hukum, yaitu hukum 1 tambah 1 itu tidak akan menjadi 5 tapi 2 sesuai dengan hukum akal materinya. Kalau kita mau kenyang kita harus makan itu. Jadi semuanya harus seimbang, gitu aja. Untuk masalah nanti Kang Abu mau sholat atau tidak, silakan difahami lagi apa makna sholat, bagaimana ikhtiar kita, ketenangan kita. Kalau kita ketika tidak sholat ternyata nanti tidak tenang, kita sholat lagi, senang-senang saja karena lagi malas atau lagi tergoda oleh tipu daya setan. Nah itu nanti apakah kita mau menuruti perkataan setan atau kita mau menuruti kata hati yang memang baik gitu. Ya insya Allah lah Kang. Kalau kita tugasnya harus beribadah ya berarti kita harus tahu ya istilahnya bahwa ibadah itu tidak hanya dalam ritual saja, termasuk juga dalam kasab. Jadi semakin sulit kasab kita, semakin susah kasab kita, berarti semakin banyak pahalanya. Harusnya seperti itu saya berpikir. Memang sih saya merasa saya memang ini langkah yang salah gitu kan ya, tapi cuman ya gimana lagi ya, mungkin yang berlalu biarlah berlalu. Mungkin saya memang harus bertaubat, saya harus istilahnya bisa memisahkan secara lebih benar, tidak memisahkan antara agama dan masalah duniawi. Bukan, agama itu ada karena untuk mengurus kita, kehidupan kita di dunia. Dunia itu ada karena memang diciptakan oleh Allah, semuanya kembali kepada Allah ya. Seperti itu mungkin ya. Kalau saya mah ya gimana aja ya, udahlah kalau gitu mah kita tidak perlu membahas. Itulah masalah pribadi kita dah sebenarnya. Kamu juga sudah tahu kewajiban kita sholat seperti apa, posisi kita sebagai berikhtiar seperti apa. Halia dunia harta itu kamu sudah tahu. Yang penting mah sudah. Mohon maaf juga saya membahas ini. Kenapa kamu tidak sholat Bu? Tapi ya saya cuma heran saja. Dulu kamu rajin, kenapa sekarang kamu jadi enggak rajin? Kalau memang seperti itu ya mungkin kamu menurut tadi Kang Dago mah kamu itu lagi ada penyakit hati. Kalau saya sarankan ada lagunya Tombo Hati. Tombo Hati itu yang pertama baca Quran dan maknanya, bukan baca saja tapi juga dengan maknanya, bukan ditafsirkan. Kita mah bukan ahli tafsir, tapi minimal baca Quran dan maknanya. Kita ada gambaran untuk memaknai Al-Quran tersebut. Kedua, sholat malam. Selain sholat fardu juga harus kita laksanakan. Sholat malam dirikanlah. Kemudian rajin-rajin berpuasa. Bukan puasa sunat saja, puasa wajibnya pun harus full dulu, baru puasa sunat. Jangan dipisah ini. Puasa sunnah rajin, puasa wajib enggak, salah itu. Harus puasanya dilaksanakan. Kemudian yang keempatnya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian ya seperti ngobrol kita dengan alim ulama, atau ngedengerin tausiah juga boleh juga, atau kita baca buku bagus juga. Nah satu lagi berarti dengan banyak dikir. Banyak dikir bukan pengen uang, bukan pengen usahanya dimudah atau pengen jadi masuk kerja, bukan, tapi kita banyak dikir itu untuk menambah ibadah kita. Betul kan Kang Dago? Nah itu si Kusna rada cengeng beladinya mah, pelebah mematahan batur bisa kamu Kusna masih tahu orang kamu bisa. Biasa Kang, kalau ilmu mah kita tahu, tapi kalau amal terkadang kita suka lupa Kang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.